Penerbit adalah lembaga atau institusi yang mengolah naskah mentah dari penulis. Ada 4 jenis penerbit. 1. Major Publisher, 2. Self-Publisher, 3. Indie Publisher, dan yang keempat, Online Publisher. Pasti kalian udah nggak asing lagi. Contoh terkenal dari Online Publisher adalah Guepedia. Oke, kita simak masing-masing perbedaan dari jenis penerbit. 1. Major Publisher. Sebuah penerbit yang mempunyai jangkauan nasional, di mana penulis gratis untuk menerbitkan bukunya. Namun, membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui apakah naskah kita diterima atau ditolak. 2. Self-publishing. Cuma ada 2 pihak yang terlibat, yaitu penulis dan percetakan. Penulis membayar bukunya untuk dicetak, lalu urusannya selesai. Penulis harus berjuang untuk melakukan promo. 3. Indie Publisher. Penulis di sini mengeluarkan biaya untuk menerbitkan bukunya. Untuk cover, layout, ISBN, editing naskah diserahkan pada penulis, kecuali kalau penulis mau membayar jasa untuk melakukannya. 4. Online Publisher. Kita ambil contohnya dari online publisher itu dari Guepedia, yaitu penerbit yang mempunyai jembatan bagi para penulis yang ingin menerbitkan bukunya secara gratis dan bagi para pembaca yang membutuhkan buku yang berkualitas, di mana prosesnya dilakukan secara online dan cepat. Hari ini kita akan ungkap 5 cara mudah memilih penerbit yang menguntungkan. 1. Buku yang diterbitkan mudah diingat. Kenapa harus mudah diingat? Karena 1. Pembaca akan mengingat bukumu sepanjang masa. Hal tersebut akan membantu pembaca untuk menemukan bukumu dalam proses pencarian buku. Ketika bukumu mudah diingat, maka orang lain akan membicarakan buku kamu, dan mereka akan mempromokannya secara tidak langsung. Cari penerbit yang membuat buku kamu itu mudah diingat, bukan malah susah diingat. 2. Tidak ada biaya yang dikeluarkan penulis. Mau jadi penulis, tapi harus ngeluarin uang. Yakin tuh. Gimana nanti kalau promonya itu kurang efektif? Bukannya untung, malah buntung dong. Penulis dan penerbit itu harus seperti kupu-kupu dan bunga. Mereka saling menguntungkan, bukan saling merugikan. Cari penerbit yang membuatmu tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. 3. Royalti yang besar. Kalian pasti dengar ini. Aduh, jangan jadi penulis deh di Indonesia. Royaltinya dikit. Sebenarnya, berapa sih royalti yang ideal bagi penulis itu? Oke, royalti yang ideal adalah lebih dari 10%. Kenapa? Karena royalti itu bagi penulis merupakan sumber penghasilan mereka. Kalau ada yang kurang dari 10%, gimana? Oke, kita simak ya berikut ini. Oke, let's say royalti yang akan kamu dapatkan itu ada sebesar 5%, dan harga bukunya ya katakan kamu jual dengan 50.000. Berarti penghasilan yang akan kamu dapatkan adalah dari harga dikali royalti dikali eksemplar atau jumlah buku yang terjual. Ya, sekitar 2.500.000. Bandingkan kalau sekarang kamu mendapatkan royalti misalkan 10% dari harga buku yang sama dan cara penghitungan yang sama pula. Kamu secara total akan mendapatkan 5 juta dengan menjual 1.000 eksemplar. Coba, mana yang lebih baik? Semakin besar royalti yang kamu dapatkan, berarti semakin besar juga keuntungan kamu. 1 yang harus kamu ingat, cari penerbit yang transparan dalam melakukan pembayaran, karena royalti itu adalah hak kamu. Selain itu, kamu juga harus tahu berapa jumlah buku yang sudah terjual dengan jelas yang bisa kamu cek secara rutin. 4. Proses penerbitannya cepat. Bayangkan, kamu sudah menulis dengan sekuat tenaga dan mencurahkan segala pikiran kamu. Tapi ketika kamu mengirimkan naskah kamu ke penerbit, kamu perlu waktu yang berbulan-bulan sampai akhirnya kamu tahu naskah kamu ditolak. Pasti sedih kan rasanya? Cari penerbit yang memberikan kepastian kalau buku kamu pasti akan terbit. Emang mau nunggu berbulan-bulan tanpa kepastian? 5. Buku selalu ada sepanjang waktu. Pasti ada yang merasakan. Jalan-jalan ke toko buku, lalu ketemu buku bagus banget, tapi sayang, saat itu kita nggak punya uang.
akhirnya memutuskan untuk nabung dahulu, baru deh balik lagi buat beli buku itu. Tapi, pas balik lagi, bukunya udah habis. Alasannya sih karena udah nggak cetak lagi. Kalau udah nggak cetak lagi, berarti penulis udah nggak dapet royalti dong. Sebagai penulis, kita harus pastikan bahwa buku kita akan ada sepanjang waktu. Sehingga pembaca bisa menikmati karya-karya kita kapan saja, tanpa dibatasi oleh waktu. Terutama, pastikan bukumu selalu tersedia di pasar online. Kenapa? Karena faktanya setiap tahun toko buku di Indonesia selalu mengalami penutupan karena gulung tikar. Hal ini terjadi karena minat pembeli sudah berkurang, disebabkan karena perkembangan digital yang semakin tinggi. Toko buku secara konvensional sudah tidak efektif untuk melakukan penjualan dan sudah kalah saing dengan pasar online. Pastikan penerbit yang kamu pilih akan memasarkan bukumu di pasar online. Setelah mendengarkan cara memilih penerbit, sekarang kamu bingung, emang ada penerbit yang menguntungkan? Eits, Guepedia punya solusinya. Guepedia, sebagai online publisher pertama di Indonesia, memberikan banyak keuntungan buat kamu penulis yang akan menerbitkan sebuah buku. Ketika naskahmu yang kamu kirimkan sudah sesuai dengan ketentuan dan syarat, maka akan langsung diproses cepat dalam hitungan hari dan langsung diterbitkan. Lalu dipasarkan secara online. Selain itu, penting buat kamu seorang penulis bahwa hak cipta kamu akan menjadi milik kamu seutuhnya. Royalti yang akan kamu terima sebanyak 15% dan dibayarkan langsung ke rekening kamu secara rutin setiap bulan. Dan data proses penjualan akan dilakukan secara transparan, jadi kamu akan tahu siapa aja yang sudah beli buku kamu. Ingat, semua ini gratis. Kesimpulan dari materi ini adalah cari penerbit yang menguntungkan buatmu. Jangan sampai kamu harus mengeluarkan uang sepeser pun. Dan buat karyamu abadi tanpa harus terhalang dengan waktu batas cetak. Dan Guepedia menjadi solusi terbaik.